الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah, adalah kita tentunya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, berkahnya, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan perjuangan beliau mengantarkan kita menjadi orang-orang yang kenal dengan Allah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah, pada pagi hari ini tema kita adalah sebab tercabutnya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rezeki Bapak Ibu menjadi idaman, menjadi keinginan bagi setiap manusia. Banyak rezeki belum tentu membawa berkah. Adapun makna daripada barokah itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan, melimpah. Itu dikatakan berkah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 tadi kata Allah, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan melimpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tetapi kata Allah, walakin kazzabu
wa akhaznahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sehingga kami siksa mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Semulanya Allah memberikan keberkahan yang melimpah ruah di muka bumi ini, tapi karena keserakahan manusia, ketamakan manusia, membuat keberkahan itu berkurang, malah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik keberkahan itu, keberkahan harta, keberkahan rezeki, keberkahan panjangnya umur, keberkahan ilmu, keberkahan kesehatan, dan keberkahan banyak macamnya. Kita perhatikan Bapak Ibu, karena manusia tidak mau lagi taat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah dalam rangka mencari dunia, menumpuk-numpuk harta untuk dunia. Kadang-kadang mereka beranggapan yang penting harta itu banyak, terkumpul, walaupun dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut aturan agama. Spekulasi, memanipulasi, terjadinya korupsi, mencuri, maling. Ini yang banyak terjadi. Saya juga perhatikan Bapak, waktu saya di SD dulu itu, betapa melimpahnya keberkahan Allah. Ya, Allah turunkan dari langit air hujan, ya, untuk menghidupi bumi, sehingga tumbuhlah dari bumi itu keberkahan, banyaknya buah-buahan. Ya, banyaknya hasil-hasil bumi yang melimpah ruah, membuat penghuni bumi ini akhirnya menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi takabur, ya, seperti iblis itu diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah dari surga, ya, menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia juga seperti itu? Ya, dengan kesombongan-kesombongan yang dia tampakkan sehingga membuat Allah murka. Keberkahan akan berubah menjadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita umur panjang, tapi Allah akan menyiksa mereka dengan berbagai macam penyakit. Hartanya banyak, habis hartanya untuk berobat, keluar masuk rumah sakit, habis. Itu keberkahan akan berubah menjadi laknat Allah, akan disiksa kata Allah, karena mereka berdusta, mendustai ayat-ayat Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Umur panjang, tapi tidak sehat, sakit-sakitan. Begitu juga orang dengan ilmu, ya, sampai ngambil S2, S3, lah profesor, tapi ilmu tidak berkah, bukan mendekatkan dia ketaatan kepada Allah, malah kadang-kadang melawan Allah. Ya, Allah yang dilawan. Luar biasa. Berarti ilmu tidak berkah. Allah cabut keberkahan ilmu untuknya. Tapi keberkahan itu ada pada orang apabila ilmu itu semakin membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hal-hal yang lain,
yang akan membuat seseorang menderita. Hidup akan menjadi sempit, hidup akan menjadi sulit karena melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata barokah ini sering kita jumpai. Yang pertama, kalau kita baca salam, maka salam itu pak lengkap bacanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, barokah Allah senantiasa berada pada diri kamu. Ya, kalau kita juga sholat, mengakhiri sholat itu juga lengkap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap di situ ada barokah Allah. Dan juga ketika doa yang kita ucapkan kepada orang yang sudah habis nikah, barakallahu lakuma, semoga barokah Allah senantiasa untuk kalian berdua, keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa penyebab hilangnya berkah atau dicabutnya berkah rezeki seseorang. Yang pertama adalah karena perbuatan dosa-dosa yang ia lakukan. Ya, rajin berbuat dosa, doyan berbuat dosa, enggan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau belum tak ampun. Pokoknya buat dosa baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dosa itulah. Kata Allah, tunggu baik, hukum Allah akan berlaku atas kamu apabila kamu masih tetap bergelimang dengan dosa, tidak mau meminta ampun kepada Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah, hukum Allah akan berlaku kepadamu. Apalagi Pak, semakin tua umur ini, semakin menjadi-jadi juga kita melakukan dosa-dosa. Tunggu baik, hukum alam akan berlaku. Kita banyak contoh kejadian-kejadian sampai hari ini, gunung meletus, banjir bah di mana-mana. Itu kan keberkahan Allah sudah Allah cabut dari mereka, sehingga menimbulkan bukan keberkahan, bukan kebaikan, tapi menimbulkan bencana yang luar biasa di luar dugaan manusia. Nih, ambil pelajaran itu sebenarnya oleh kita. Banjir di mana-mana, ya Pak ya. Terjadinya hal-hal yang mustahil sekarang banyak terjadi. Orang melakukan dosa-dosa, kadang-kadang mereka tidak menyadari akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang kedua, dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kurang takutnya kepada Allah. Tak takut lagi kepada Allah. Ya. Luar biasa manusia ini. Kalau mereka takut kepada Allah, Allah akan tetapkan, Allah langgengkan keberkahan, kebaikan kepada, malah Allah tambah kebaikan, keberkahan kepadanya. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya tadi, betapa beraninya manusia melanggar aturan-aturan Allah. Allah cabut keberkahan. Kemudian kurang bertawakal kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, segala aktivitas kita tidak mengikut sertakan Allah. Ya, tidak membawa Allah di dalam aktivitas kita. Mengawali pekerjaan kita harus menyebut Allah, menyebut nama Allah. Kalau tidak,
terputus keberkahannya. Kalau contoh bapak ibu makan minum tak baca bismillah, terputus keberkahannya. Kalau lupa macam mana? Tak apa-apa, baca lagi bismillah waktu ingat itu. Ya, makan minum tak sudah-sudah, tak kenyang-kenyang juga, itu tak berkah. Itulah makan setan orang tu. Jadi kalau nak makan nak ngawali pekerjaan, bacalah bismillah. Semoga keberkahan Allah senantiasa berada dengan kita. Jadi kalau kita tidak mengajak Allah, tidak mengikut sertakan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, Allah akan mencabut segala keberkahan, segala kebaikan yang ada pada diri kita. Yang kedua, yang berikutnya, dicabutnya barokah Allah itu karena doyan berbuat maksiat. Maksiat ini Pak, kalau banyak terjadi di mana-mana ini. Viral-viralnya sekarang ini pencabulan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Kadang-kadang itu kemarin kejadiannya guru ngaji, ya, di Simpang Proyo itu luar biasa. Karena manusia tidak takut kepada Allah, berbuat maksiat pun merasa sesuatu hal yang biasa. Kalau dulu itu kan malu-malu berbuat hal yang demikian. Kalau sekarang tidak malu-malu lagi, sudah biasa katanya. Walaupun mereka hafal Al-Quran 30 juz, belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin hafal di mulutnya saja, tetapi belum membawa keberkahan kepada dirinya, belum dapat melindungi dirinya. Luar biasa. Jadi hal-hal yang aneh, kalau zaman ini tak ada lagi yang aneh, dan dianggap biasa. Tak biasa. Ini termasuk berbuat maksiat itu bukan hanya berzina, berbuat cabul, termasuk di situ adalah namanya seperti korupsi dilakukan oleh orang berjamaah, bersama-sama. Itu maksiat juga itu. Ya. Berjamaah bersama-sama bersekutu untuk melakukan berbuat seperti itu. Biasa. Walaupun itu melanggar aturan agama. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin barangkali dari hasil dia memanipulasi, mencuri, korupsi itu hartanya banyak di mana-mana, tapi tidak membawa berkah. Tidak bawa berkah. Ujung-ujung dia masuk penjara. KPK bermain. Ya. Aturan kita lah senang, lah tenang, lah nyaman hidup kita. Nah, dipanggil KPK, dibawa KPK. Kalau masuk ini diciduk. Nah ini, itu kan tidak membawa berkah. Jadi harta banyak melimpah ruah belum tentu berkah. Kalau dapat kedua-duanya, harta melimpah ruah, keberkahnya ada. Membuat kita nyaman, tenang. Bapak punya, ibu punya mobil, kendaraan. Jangan membuatkan kendaraan kita dibudai oleh kendaraan itu. Contohnya hari hujan, anda usah bawa kendaraan, jalan kaki baik, ya, dari rumah jauh untuk beribadah, untuk bekerja. Itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Ya, gunakan, manfaatkan untuk kepentingan diri kita dan juga untuk kepentingan orang banyak. Berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, Allah cabut keberkahan itu karena seseorang atau berkelumpulan orang bekerja berbuat tidak ikhlas. Ya, dia berbuat bukan karena Allah diawali pekerjaannya, tetapi mengharapkan upah, mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian dari orang lain. Allah akan cabut keberkahan itu. Kan zaman ini kan zaman materi. Segala sesuatunya tidak diukur dengan berapa untuk aku. Nah, lu ngapo-ngapo berapa jatah aku. Kalau jatah aku ada jadi. Lu ngapo-ngapo tidak diawali dengan
niat yang baik. Ya, karena Allah, mencari redha Allah. Jadi segala sesuatu walaupun itu pekerjaannya ringan, kecil, kalau diawali dengan keikhlasan, aduhai Tuhan akan membalas. Yakinlah itu Bapak Ibu. Yang kedua, dengan keikhlasan yang kita lakukan, semua pekerjaan itu mustahil jika kita akan dapat terlaksana. Karena keikhlasan kita berangkat, karena itu melalui pertolongan Allah, rahmat Allah akan bisa terlaksana dengan baik. Nah ini Pak, jadi awalilah pekerjaan itu dengan keikhlasan, bukan diawali dengan aduh ndak kira-kira untung aku, untung rugi ndak ditanya, ndak dipikir dulu. Kalau rugi maaf baik. Nah ini dengan berangkat dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan itu Allah akan membayarnya, ya, akan membantu, menolong kita. Kemudian kenapa dicabut berkah Allah itu? Karena manusia sudah banyak yang lalai karena mencari dunia. Seperti kelalaian kita sampai lupa mendirikan kewajiban kita kepada Allah. Salat lah mulai masbuk, ya. Ujung-ujungnya tak lagi datang ke masjid. Ujung-ujungnya lagi salat lalu banyak bolong-bolong karena mencari dunia. Ya, mencari dunia. Namanya dunia tidak habis-habis kalau kita sampai mati. Tak sudah. Lumado gitu, dunia ini lado. Tapi karena keserakahan manusia, karena mencari dunia, mereka melupakan mengingat Allah. Ngapu sholat EKG baik, kalau gawe aku lah sudah. Masya Allah. Jadi untuk itu jangan karena kepentingan sesaat, kepentingan dunia membuat kita lalai mengingat Allah, termasuk lupa mendidik keluarga. Pergi malam buta, baliklah malam buta. Pergi, anak masih tidur. Balik, anaklah tidur kita dapati. Kapan kita akan bersama dengan keluarga? Ya, mencari dunia siang malam. Padahal di dalam Al-Quran lah diajar Pak. Kalau kita mencari dunia siang, malam gunakan untuk istirahat bersama dengan berkeluarga. Kalau sama ini kan, kalau Quran itu katakan siang untuk bagawi, malam untuk istirahat. Jadi sehingga tidak ada lagi waktu untuk keluarga. Siapa yang mendidik anak? Kalau mungkin dia uang sugi, uang kaya, mungkin pembantu-pembantunya yang akan mendidik anaknya. Ya, kebiasaan-kebiasaan akhlaknya, kebiasaan akhlak pembantunya. Bagaimana kalau mungkin kehidupan kita ini susah, anak ditinggal, tadi seperti dalam keadaan tidur, balik kita temu kalau tidur, anak berkata anak. Walaupun kita ini Pak mampu memberikan apa yang diminta oleh anak, tunjuk duit, kasih duit, minta beli motor, kasih motor, tak beli mobil, kasih mobil. Jadi karena kesibukan dunia, mereka lalai mendidik keluarganya. Jadi jangan salahkan kalau anak nakal, keluarga nakal. Jangan salahkan anak. Salahkan juga diri kita. Karena kita selama ini hanya mencari dunia, sibuk dengan masing-masing diri kita. Apa aku sibuk bagawi, sehingga tidak tahu urus lagi keluarga. Uang lain yang ngurusnya Pak Daniel. Kalau orang lain ngurusnya, tetangga ngurusnya, ngurus anak, ngurus bini. Nah ini yang terjadi zaman ini. Dan juga Bapak Ibu yang berbahagia, lupa menuntut ilmu. Di kita lalai ini banyak, lupa menuntut ilmu agama. Karena kita sibuk urusan dunia, tidak sempat lagi beribadah tadi, tidak sempat dengar kajian, jangan disebut.
karena sibuk. Bahkan tidak ada lagi kesempatan waktu bersama-sama dengan masyarakat. Berarti waktu diukur kalau dengan duit. Apa dia itu kegiatan duit becak nolong. Kebersamaan dengan masyarakat jangan dibaca. Dengan keluarga tidak bisa hidup bersama karena waktu untuk bekerja. Ini membuat kita lalai mengingat Allah. Jadi membuat masyarakat kecewa. Dia tinggal di sini hanya pergi tidur wae. Jadi siangnya mana? Dia gawe. Balik malam, lagi malam pula baliknya. Pergi malam, balik malam. Nah, ini rumah itu hanya sebagai tempat standby sebentar saja. Jadi dicabutnya keberkahan itu inilah ibadah wajib terlewat, keluarga tidak terurus, tidak sempat lagi menambah ilmu agama, tidak sempat lagi bersama dengan masyarakat. Nah, ini akan dicabut keberkahan hidup. Kemudian tak kalah pentingnya dicabut keberkahan itu adalah tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ia memanglah semenjak babi ini tak tahu lagi dengan orang tua. Nah itu Pak, hati-hati. Zaman kan lah canggih main ini. Ya, kalau tak bisa walaupun jauh orang tua kan pakai HP. Telepon, nah senang hati orang tua tu. Apa kabar ma sehat, lah makan, walaupun jauh, walaupun hanya dengan kata-kata seperti itu, termasuk salah satu hal yang menyenangkan hati orang tua. Itu tidak, semenjak dia kawin ni, tak tahu lagi balik jalan ke rumah orang tua. Dialah memikirkan keluarganya dewek-dewek. Banyak Pak, Allah akan cabut keberkahan. Karena tidak mau berbakti kepada orang tua. Malah sekarang ini kan banyak muncul orang tua malah diperkarakan, ya kan? Jadi di Aceh itu Pak, diperkarakan, dipenjarakan, ya gara-gara tidak mau pindah dari rumah yang dia tunggu. Kalau nak nunggu juga harus dibayar. Masya Allah. Bukan keberkahan yang dia dapatkan, laknat Allah yang akan mereka dapatkan. Ya. Banyak sekarang ini senjata makan tuan. Ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Luar biasa anak-anak zaman, anak milenial. Ya. Luar biasa karena didikan yang kedua karena ilmu agamanya, karena keimanannya. Kan kata Allah tadi, Allah akan kalau mereka beriman, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tidak akan mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Karena imannya lemah, imannya kurang, imannya menurun, ibadahnya juga kurang, atau tidak beribadah sama sekali. Nah ini akan membuat mereka melawan. Allah juga akan melawan. Allah akan membalas, akan menyiksa, akan mencabut keberkahan dalam kehidupan ini. Kemudian Bapak Ibu, Allah akan cabut keberkahan itu karena memutuskan tali silaturahim. Ya, memutuskan tali keluarga dan silaturahim. Hanya gara-gara dunia, gara-gara harta, tahan bunuh-bunuhan. Tahan tak lagi ngaku-ngaku dia bukan keluargaku. Masya Allah. Padahal dalam nasihat agama itu kalau umur kita lah 50 tahun ke pucuk, ayolah untuk selama ini renggang hubungan silaturahim kita, mari kita rapatkan kembali. Kalau putus mari kita sambung kembali. Kalau tidak juga lah tuwe-tuwe masih juga berdendam-dendaman, malah dibawa mati. Nah, luar biasa tuh. Jangankan bau surga, jangankan masuk surga, bau surga tidak dapat. Untuk apa kita cari dunia ini? Untuk apa kita mempertahankan
kehidupan yang tidak harmonis, ya, sampai memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga, juga termasuk tetangga. Tak berteguran, tak bersapaan, bertahun-tahun, kadang-kadang dibawa mati. Ya, walaupun rajin dia rukuk sujud, ya, tetapi memutuskan tali silaturahim itu akan memutuskan juga, akan dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mari kita rapatkan kembali shaf kita rapatkan kembali hubungan kita. Kalau putus, mari kita sambung silaturahim kita. Kalau dia memang salah, mari maafkan kesalahannya. Sebesar apapun kesalahannya, ayolah kita sama-sama tua. Kalaulah sama-sama tua, ayolah kita untuk saling memaafkan. Bukan untuk ego kita masing-masing. Sorry baik, kalau neknya nak minta maaf, aku nak duluan maaf baik. Jadi kalau kita lah umur 50 tahun, agama kita menasihati kita, ayo meminta maaf. Itu perlu tuh Pak, Bu, dimanapun kita berada. Ya, maafkan kesalahan kamu ya. Salah mulut ini tak omong, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mana tahu ajal ini kan kita tak tahu, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi Pak, kalau bisa kita ini mari kita rapatkan kembali hubungan silaturahim kita yang selama ini sudah mulai menjauh, merenggang, malah putus. Ya, mari kita berbaik-baikan lagi. Bukan karena unsur-unsur untuk mencari ingin dipuji oleh manusia, atau ada hal-hal tertentu di balik kita menyambut silaturahmi. Itu jangan seperti itu Pak. Tetapi karena Allah, karena manusia harus menjalin tali silaturahim. Kalau tidak, Allah akan cabut keberkahan. Berikutnya adalah pelit. Pelit itu karto banyak. Ya, hartonya banyak tapi pelit, kikirnya minta ampun. Jadi keberkahan harta itu Bapak-bapak akan dilihat, kemuliaan dari harta itu adalah kedermawanannya. Ya, bukan nak mamerkan hartaku banyak, rumahku bagaikan gedung yang menjulang tinggi, ya, kendaraanku banyak gonta-ganti. Tetapi pelitnya minta ampun. Memang itulah perjanjian mereka dengan setan. Setan itu akan membisikkan perjanjiannya. Kalau engkau nanti akan berbuat baik kepada mereka, bersedekah kepada mereka, memberi kepada mereka, nanti kamu akan miskin, kata setan. Padahal Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah, ya, orang-orang yang mau dermawan, Allah akan janjikan pahala yang berlipat ganda, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak nyengok keberkahan harta banyak itu, jengok kedermawanannya. Jadi kalau pelit, kisit, nah ini Allah akan cabut keberkahan itu. Apalagi Bapak, ada orang minta sedekah, mulai itu, masjid tu nak sedekah, wah, tak sen, wah. Nah ini, itu bisikan-bisikan setan kan seperti itu. Nanti kamu bisa miskin, harta kamu bisa berkurang. Nah ini Pak. Berikutnya adalah dicabutnya keberkahan itu adalah kurangnya bersyukur. Ya, kurangnya bersyukur. Hidup ini penuh dengan kegelisahan, hidup ini penuh dengan dikit-dikit mengeluh, berkeluh kesah manjang baik, kesal dengan kehidupan ini. Ngapo dak baru-baru kehidupan aku ini, kesempitan, kesulitan, kesusahan manjang yang Allah berikan kepada aku ini. Seharusnya bagi orang-orang yang beriman tadi, Allah akan turunkan keberkahannya itu, penuhi diri kita dengan rasa syukur dan bersabar.
Banyak-banyaklah bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Masih bisa hidup. Ya, walaupun seperti ini masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa menyelesaikan anak lah menjadi wong galuh. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Jangan mengeluh baik-baik ya. Kalau kita mengeluh manjang, berkeluh kesah, Allah akan cabut keberkahan hidup ini. Jadi tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Termasuk di situ adalah kurangnya bersedekah. Ya. Jadi bersedekah itu memang susah kalau bagi orang-orang yang merasa pelit tadi. Jadi banyak-banyaklah bersedekah. Kalau mereka kurang sedekahnya, baik di waktu susah maupun di waktu lapang, Allah akan cabut keberkahan, kebaikan dari harta yang Allah berikan kepada kita. Ini mungkin barangkali Bapak Ibu yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala selagi kita beriman, bertakwa, taat dan patuh kepada aturan Allah, menjalankan aturan Allah, menjauhi segala larangan Allah. Allah akan turunkan, Allah akan limpahkan keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi. Jadi kalau air hujan itu kalau sudah menjadi bencana itu Allah cabut keberkahan. Ya. Jadi air hujan berhari-hari bisa menjadi bala, bencana. Itu Allah cabut keberkahan. Tapi kalau air hujan itu akan mengalir kemana yang disukainya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu ada keberkahan. Tadi yang saya ceritakan di awal tadi, karena kesombongan, keangkuhan mereka penduduk suatu daerah itu Allah cabut. Di mana buminya menghasilkan buah yang melimpah ruah, saya merasakan dulu itu, Pak. Ya. Contohnya jeruk, panen jeruk melimpah ruah, atau datang penyakit jeruk itu. Mati jeruk itu, kemudian juga menanam jagung, datang penyakit kuning, jangankan dia berbuah, baru saja mulai tegak daunnya tadi itulah mulai kuning daunnya, tidak menghasilkan. Itu Allah cabut keberkahannya. Contoh keberkahan Pak di kota Mekah, keberkahannya walaupun kita lihat negaranya gersang, tapi keberkahan Allah turunkan di situ. Jadi mudah-mudahan melalui contoh-contoh yang Allah tampakkan di muka bumi ini, betapa banyak orang-orang sebelum kita ini yang telah Allah laknat, Allah musnahkan karena mereka tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang jelas keberkahan hidup ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Yang rezeki Allah itu Allah akan jamin kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi Pak ya, jadi keberkahan itu hanya kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Mudah-mudahan inilah kajian singkat kita pada kesempatan ini akan membawa hidup kita menjadi lebih tenang, nyaman, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.